masih lanjutan dari pelajarannya sebelumnya, yaitu fungsi inverse. Contohnya di sini diketahui fungsi f memetakan R ke R dan G memetakan R ke R ditentukan oleh fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx sama dengan 6 dikurang 2x. Tentukan G komposisi f inverse x. Jadi dikomposisikan dulu, kemudian hasil dari komposisi itu kita cari inverse-nya. Jadi 2 kali dikerja ya. Nah, kita jawab pertama-tama kita mau cari dulu G komposisi fx-nya. Masih ingat kan rumusnya ini? Jadi kalau ini f dimasukkan ke G, jadi G fx. Nah, fx yang tadi adalah 3x tambah 4. Kemudian ini kita masukkan ke fungsi gx yang ditadikan. Jadi gx nya di sini 6 dikurang 2x. Jadi x nya di sini diganti 3x tambah 4, maka x nya di sini juga diganti 3x tambah 4. Jadi 6 ini dikurang 2 kali ini 3x tambah 4, 2 x nya diganti jadi 3x tambah 4. Jadi 2 kali 3x tambah 4. Nah, selanjutnya kita selesaikan ini yang dalam kurung ya, kita kali masuk yang ada di luar. Jadi 6 dikurang 2 kali 3x 6x, kemudian minus 2 dikali 4 minus 8. Nah, ini kita operasikan 6 dikurang 8 maksudnya minus 2, kemudian ini minus 6x. Jadi G komposisi fx nya itu sama dengan minus 2 kurang 6x. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari komposisi fungsi ini. Nah, kita misalkan G komposisi fx nya itu sama dengan y. Jadi ini tadi G komposisi fx hasilnya ya. Jadi ini kita misalkan sebagai y nya. Jadi maka didapatkan G komposisi fx nya tadi ini sama dengan minus 2 dikurang 6x. Kemudian ini G komposisi fx nya kita ganti menjadi y. Jadi y sama dengan minus 2 dikurang dengan 6x. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa mencari inverse nya ya. Nah, seperti pelajaran sebelumnya bahwa yang mengandung variabel x dipindahkan ke sini, kemudian yang tidak mengandung variabel x kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi seperti ini, 6x minus 6x pindah ke sini berubah menjadi positif 6x. Kemudian ini y nya pindah ke sana jadi minus 2 dikurang dengan y. Di sini positif pindah ke sana berubah menjadi negatif. Jadi hasilnya 6x sama dengan minus 2 dikurang y. Nah, di sini masih ada koefisien 6. Jadi kalau kita pindahkan ke sini berubah menjadi pembagi ya. Jadi minus 2 dikurangi bagi 6. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini, G komposisi f inverse y ya. Masih ingat kan permasalahannya minggu lalu kalau misalnya dimisalkan terlebih dahulu y sama dengan x seperti ini, maka f inverse, maka x itu sama dengan f inverse y ya. Ini langkah pertama dulu. Kemudian langkah kedua, x sama dengan f inverse y. Masih ingat kan rumusnya minggu lalu? Seperti ini tadi yang dimisalkan terlebih dahulu G komposisi f sama dengan y. Ini kemudian ini kita ambil sebagai y. Sesudah dalam bentuk x, maka kembali ke sini tadi, kemudian ditaruh ke inverse di depannya, kemudian variabel x baru menjadi variabel y. Jadi y komposisi f inverse y sama dengan minus 2 dikurang y per 6. Kemudian semua variabel y di sini kita ganti jadi x, jadi g komposisi f inverse x sama dengan minus 2 kurang x per 6. Jadi inilah inverse dari komposisi dari G komposisi fx ya. Nah, dalam fungsi inverse dari komposisi fungsi ada beberapa sifat ya. Di sini bisa kita lihat ada 3. Kalau misalnya f inverse diinversekan lagi, maka hasilnya itu sama dengan fungsi fx ya. Jadi kalau misalnya ini fx diinversekan kemudian diinversekan lagi, maka kembali ke fungsi fx.
Kemudian bagian B-nya ini F komposisi F inverse X itu sama saja F inverse komposisi F. Jadi sama ini kalau dibalik ya. Ini artinya komutatif ya, bertukar tempat. Nah ini kalau misalnya dikomposisikan, jadi kalau misalnya fungsi X dikomposisikan dengan inversnya, maka menghasilkan fungsi identitas ya. Jadi menghasilkan IX sama dengan X, dimana ini adalah fungsi identitas ya. Kemudian bagian C-nya F komposisi G inverse X sama D. Sama itu kalau kita tulis G inverse ini G inverse dikomposisikan dengan F inverse X ya. Kemudian sebenarnya masih ada sifat D di sini ya. Jadi sifat keempatnya itu kalau G inverse G komposisi F inverse, kalau misalnya dicari inverse-nya, maka sama kalau kita tulis F inverse G inverse X. Ini sifat keempat ya, jadi bukan hanya 3 tapi ada 4. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya ini maka kalau menggunakan rumus ini yang dicari yang ditulis terlebih dahulu adalah G inverse-nya ya, G inverse kemudian F inverse. Nah kalau ini G inverse F, G komposisi Fx, maka kalau misalnya menggunakan rumus ini F inverse yang dicari terlebih dahulu kemudian G inverse. Itu bedanya ya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, contohnya di sini diketahui F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R masing-masing ditentukan dengan rumus Fx sama dengan X tambah 2 dan Dx sama dengan 4 dikurang 2x. Pertanyaan pertama, tentukan F komposisi Gx dan G komposisi Fx. Pertanyaan kedua, tentukan F komposisi G inverse X dan G komposisi F inverse X. Yang ketiga atau bagian C, tentukan F inverse X dan G inverse X. Pertanyaan berikutnya, tentukan F komposisi G inverse X dengan aturan F komposisi G inverse X sama dengan, jadi kita gunakan aturan ini ya yang sifat ketiga tadi. Kemudian yang ini kita gunakan sifat keempat yang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau bagian E, berdasarkan hasil-hasil pada bagian B dan D. Jadi kita lihat di sini bagian B dan D. Bagaimana kita menyimpulkan nanti? Nah, kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, jadi kita akan jawab contoh soal ini ya. Jadi di sini kalau status jawabannya kita tulis terlebih dahulu fungsi fx dan gx-nya ya, yang diketahui di soal. Jadi fx-nya tadi di sana x tambah 2, kemudian gx-nya 4 dikurang 2x. Sekarang kita jawab pertanyaan bagian A. Yang ditanyakan adalah f komposisi gx. Jadi kalau kita selesaikan ini, f komposisi gx sama dengan f gx ya. Jadi g-nya dimasukkan ke f. Nah, gx-nya tadi berapa? 4 dikurang 2x. Kemudian ini kita masukkan ke fungsi fx-nya ini. Jadi x di sini kita ganti jadi 4 dikurang 2x. Jadi 4 dikurang 2x ditambah dengan 2 yang ini. Nah, hasilnya 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2x. Jadi inilah komposisi f komposisi gx. Selanjutnya kita cari lagi g komposisi fx. Kalau kita cari g komposisi fx, maka fungsi f yang dimasukkan ke fungsi g. Jadi g dalam kurung fx. Nah, fx-nya tadi berapa? X tambah 2. Sekarang ini kita masukkan ke fungsi g-nya. Ini ya. Jadi x di sini kita ganti jadi x tambah 2. Jadi 4 kurang 2 dalam kurung x tambah 2 ya. Jadi sama dengan 4, ini kita kali masuk, minus 2 dikali x hasilnya minus 2x, kemudian minus 2 dikali positif 2 hasilnya minus 4. Jadi ini 4 kurang 4 sama dengan 0 ya, ini habis, jadi tinggal minus 2x. Jadi itulah komposisi g komposisi fx. Selanjutnya pertanyaan B, kita akan menentukan inverse dari
komposisi GX dan G komposisi Fx. Kita akan cari inverse ini ya. Yang pertama kita cari adalah inverse dari F komposisi GX. Kita tulis terlebih dahulu fungsinya. Jadi hasilnya tadi ini F komposisi GX sama dengan 6 dikurang 2X. Nah ini kita samakan dengan Y ya, seperti contoh soal yang pertama tadi. Nah ini jadi Y sama dengan 6 dikurang 2X. Jadi kalau misalnya persamaannya sudah begini, kita sudah gampang menentukan inverse-nya. Jadi yang tidak mengandung variabel X kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang mengandung variabel X di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ini minus 2X dipindahkan ke ruas ini berubah menjadi positif 2X. Kemudian Y dipindahkan ke sini berubah menjadi minus Y. Jadi 2X sama dengan 6 dikurang Y. Nah di sini koefisien variabel X sama dengan adalah 2. Pindah ke sini berubah menjadi pembagi ya. Jadi X sama dengan 6 dikurang Y per 2. Nah ini kita tulis X itu sama dengan F komposisi G inverse Y sama dengan 6 dikurang Y per 2. Selanjutnya semua variabel Y di sini baik di ruas kiri dan ruas kanan kita ganti menjadi variabel X supaya kita dapatkan inverse dari F komposisi GX nya. Jadi ini variabel ini kita ganti X, ini juga X. Jadi kita dapatkan F komposisi G inverse X sama dengan 6 kurang X per 2. Sekarang kita mencari lagi G komposisi F inverse-nya. Ya, jadi ini kita dapatkan tadi ya. G komposisi Fx sama dengan minus 2x. Selanjutnya ini kita samakan dengan Y. Jadi Y sama dengan minus 2x. Nah, di sini yang mengandung variabel X kita pindahkan ke sini, kemudian yang tidak mengandung variabel Y kita pindahkan ke sini ya. Jadi kalau dipindahkan ini 2x, kemudian ini pindah ke sana berubah menjadi minus Y. Nah, di sini koefisien variabel X adalah 2, maka pindah ke sini berubah menjadi pembagi. Jadi di sini min seper 2 Y. Nah, ini X sama dengan G komposisi F inverse Y itu sama dengan min seper 2 Y. Kemudian semua variabel Y-nya kita ganti jadi X. G komposisi F inverse X sama dengan min seper 2 X. Jadi kita sudah dapatkan inverse dari komposisinya. Sekarang pertanyaan bagian C, tentukan F inverse X dan G inverse X. Ya, jadi kita akan jawab bersama-sama pertanyaan bagian C yang tadi ya. Jadi bagian C yang tadi kita disuruh mencari inverse dari fungsi F dan fungsi G. Nah, fungsi Fx-nya tadi ini jawaban bagian C ya, Fx sama dengan X tambah 2. Nah ini, kemudian kalau kita mencari inverse-nya maka ini kita samakan dengan Y. Jadi Y sama dengan X tambah 2. Jadi ini kita tukar balikkan, pindah tempatkan, jadi sini pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Jadi kalau misalnya sama-sama dipindahkan maka warnanya tidak berubah ya. Jadi ini X tambah 2 sama dengan Y, kemudian X sama dengan Y dikurang 2. Ini 2-nya pindah ke sini berubah menjadi minus. Nah, ini X sama dengan F inverse Y sama dengan Y kurang 2. Kemudian ini kita ganti X, jadi F inverse X sama dengan X kurang 2. Jadi kita sudah dapatkan inverse dari fungsi Fx. Sekarang untuk fungsi inverse Gx-nya. Nah, Gx-nya tadi adalah 4 dikurang 2x. Nah, ini kita samakan dengan Y. Jadi Y sama dengan 4 dikurang 2x. Ini 2x sama dengan ini pindah ke sini ya. Jadi 2x, kemudian Y-nya pindah ke sini baru menjadi minus. Jadi 2x sama dengan 4 dikurang Y. Kemudian koefisien 2 di sini pindah ke sini baru menjadi pembagi ya. Jadi 4 dikurang Y per 2. Nah, ini tadi x-nya kita ubah menjadi G inverse Y ya. Jadi G inverse Y sama dengan 4 dikurang Y per 2. Jadi G inverse X nya sama dengan 4 kurang X per 2. Nah, kemudian pertanyaan bagian D tadi kita disuruh mencari F komposisi Gx dengan menggunakan rumus seperti ini yang sifat ketiga tadi ya.
kemudian ini sifat keempatnya tadi. Jadi F komposisi G inverse X itu apakah sama kalau kita jabarkan seperti ini, G inverse komposisi F inverse X. Nah, kita selesaikan ini G inverse. Nah, kalau seperti ini kan berarti F inverse yang dimasukkan ke fungsi G inverse. Jadi G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, di sini kita lihat F inverse X-nya tadi sama dengan X dikurang 2, begini ya. Jadi ini kita ganti jadi X kurang 2. Kemudian G inverse X kurang 2, jadi X kurang 2-nya ini kita masukkan ke fungsi yang di sini tadi. Jadi di sini X yang kita ganti jadi X kurang 2, maka otomatis di sini kita ganti jadi X di sini kita ganti jadi X kurang 2. Jadi 4 dikurang, ini jangan lupa dikasih tanda dalam kurung ya. Jadi kalau misalnya tidak dikasih tanda dalam kurung, hasilnya beda nanti. Nah, jadi hasilnya 4 dikurang dalam kurung X kurang 2 dibagi dengan 2. Kita masukkan ke fungsi ini ya. Kemudian kurungnya kita buka, jadi 4 dikurang ini minus kali positif minus, kemudian ini minus kali minus, jadi min kali minus 2 hasilnya positif 2. Jadi ini kita selesaikan 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 kurang X per 2. Nah, itu kalau kita menggunakan rumus seperti ini. Sekarang kita mencari G komposisi F inverse X dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi kalau sifatnya tadi bisa diselesaikan seperti ini ya. Jadi F inverse komposisi G inverse X-nya. Jadi ini lagi beda dengan ini tadi kan, kalau ini G inverse lagi dimasukkan ke F inverse. Jadi F inverse dalam kurung G inverse X. Nah, G inverse X-nya tadi yang ini kita ganti jadi 4 kurang X per 2. Nah, sekarang yang ini lagi kita masukkan ke fungsi F inverse X-nya di sini. Ya, jadi di sini semua nilai X kita ganti jadi 4 kurang X per 2. Jadi 4 begini ya. Jadi ini F inverse X tadi berapa? 4 kurang X per 2. Maka X ini kita ganti jadi 4 kurang X per 2 juga. Nah, sedang ini kan. Jadi ini kalau kita selesaikan, karena ini ada bentuk pecahan, jadi ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi 4 kurang X per 2 kurang ini penyebut 2 ya. Jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2 ya. Hanya kita samakan penyebutnya, penyebut 2. Nah, karena sudah sama penyebutnya, jadi kita sudah bisa operasikan pembilangnya. Jadi 4 dikurang X dikurang dengan 4 per 2. Nah, ini hasilnya ini kan habis 4 kurang 4 0. Jadi tinggal min 1 per 2 X. Nah, pertanyaan yang ke 5 tadi atau bagian E, kita disuruh melihat hasil-hasil dari bagian B dengan bagian D. Kita akan bandingkan, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, di sini tadi F komposisi G inverse X-nya sama dengan 6 kurang X per 2. Di sini juga kita dapatkan F komposisi G inverse X dengan menggunakan rumus seperti ini, hasilnya 6 kurang X per 2. Jadi sama ya. Jadi sifat yang ke 3 tadi sudah terbukti di contoh soal ini. Selanjutnya ini G komposisi F inverse X sama kalau kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi hasilnya sama kan, sama min 1 per 2 X. Nah, jadi yang ini tadi kalau misalnya seperti ini bisa kita cari rumus seperti ini kan. Jadi G inverse-nya terlebih dahulu, kemudian F inverse-nya. Kalau G komposisi F inverse X, maka yang dicari terlebih dahulu adalah F inverse dikomposisikan G inverse X. Nah, itu mengenai fungsi inverse pada komposisi fungsi. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Kalaupun ada materi yang dipaparkan tadi, yang Bapak paparkan, kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan di screenshot bagian video yang
belum dipahami atau belum dimengerti, kemudian tanyakan di grup WA. Jangan chat WA pribadi Bapak ya, jadi harus dikirimkan di grup WA. Dan pertemuan kita pada saat ini adalah pertemuan terakhir di semester ganjil. Jadi materi tadi mengenai fungsi inverse pada komposisi fungsi adalah materi terakhir kita di semester ganjil. Nah, pertemuan kedepannya Bapak akan berikan tugas-tugas untuk diambil nilainya, kemudian diakumulasikan nanti untuk diberikan nilai dalam rapornya. Dan tanggal 23 kalian sudah mulai PAS, penilaian akhir semester. Ya, jadi harap belajar baik-baik materi-materi yang Bapak sudah sampaikan, video-video pembelajaran silakan dipelajari kembali, dan di buku catatannya sudah di situ sudah rapi ya. Kalau misalnya kalian rajin mencatat, dan Bapak yakin kalian rajin mencatat, di situ sudah ada materinya semua, mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir kita pada saat ini. Bapak rasa sekian pertemuan kita pada saat ini. Tetap semangat,